Ya, oke guys. Ya, baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya. Sekarang Senin ya, 25 Desember 2023. Merry Christmas buat yang merayakan. Yang nggak merayakan juga nggak apa-apa. Yang penting hari libur. Semakin banyak hari libur, semakin banyak hari raya keagamaan, semakin banyak libur ya. Kalau bisa diperpanjang tuh, diperbanyak lah kalender libur resmi ya. Biar kita semakin sering liburan rakyat Indonesia. Oke, sekarang gua pengen bahas IPO-nya Cegas ya. Oh ya, Jumat IHSG itu dalam posisi sebelum kita move ya 7.200. Oke, kita cukup optimis lah ke 7.400 ya karena nanti banyak dividen cair. BRI kira-kira nanti 6 triliun cair ke IHSG, Bian 2 triliun, Adro 2 triliun, lu bayangin deh tuh ya. Kayaknya nggak muluk-muluk lah IHSG ke 7.400. Ya, tadi gue udah bahas IPO-nya Niche ya, nice Niche. Sekarang gue mau bahas IPO-nya Cegas ya. Kita akan bahas plus minusnya dari sisi fundamentalnya. Ya kalau memang ada bendermologi, gue akan coba bahas semampu gue. Dan itu bukan bidang gue juga, bendermologi. Oke, Cegas ya. Jadi nanti dia itu tanggal efektifnya 29 Desember guys. Penawaran awal tuh 14 sampai 19. Masa penawaran umum 2 sampai 4 Januari. Penjatahan 4 Januari. Distribusi saham 6 Januari dan pencatatan 8 Januari ya. Hmm, nanti waran itu habisnya dia ada waran. Habisnya di tanggal eh, akhir pelaksanaan 7 Januari 2025 ya. Ya, dia Citra Nusantara Gemilang ya. Oke, Citra Nusantara Gemilang. Dia ini jadi mau bangun LNG ya guys. LNG di Tambun ini ya. Dana ini mau dipakai. Karena kan kemarin ada penemuan cadangan gas ya di Tambun itu ya. Ya, cadangan minyak bumi dan gas di Bekasi Tambun. Nah, dia pengen bangun LNG-nya di Tambun kayaknya. Pakai dana IPO ini. Nah, ini yang gua tangkap ya. 90% akan dibangun di situ. Em, kita pelan-pelan lihat semuanya. Nah, plus minusnya apakah ada penunggunya juga atau ada? Guys, kalau perusahaannya bener-bener niat IPO, ya. Ini gua kasih tahu buat buat lu yang biasanya di bursa memang mentalnya mau main slot gitu ya. Main slot itu masuk yang penting gue cuan arah berkali-kali terlepas. Gue nggak peduli fundamental lah ini khusus banget buat lu. IPO kalau dia perusahaannya bener-bener IPO yang memang pengen bener mengembangkan perusahaannya. Justru IPO-nya nggak ada silumannya John, nggak ada penunggunya, nggak ada. Jadi nggak bakal naik ratusan persen. Ya, tapi dia juga nggak bakalan terjun sampai gocap gitu, basically. Ya, karena ya normal aja sesuai fundamentalnya gitu. Nah, kalau lu pengen memang lu pengen carinya adalah lu seorang gambler gitu ya, atau pemain slot yang pengen yang penting arah berkali-kali, kalau bisa cuan 200%, 300 atau 1000%, ya lu justru harus cari yang ada penunggunya, harus cari. Ya beberapa indikator bisa sih dilihat di awal-awal ya, dia prospektus yang ada penunggunya. Biasanya ada di pemegang saham awalnya itu yang jumlahnya di bawah 5% dan biasanya ada dua, biasanya. Nah itu yang nanti dia akan goreng-goreng. Goreng-goreng angkat tap- sampai cukup lama nanti tapi nanti dia akan endingnya akan ngebanting dan kabur. Nah, kalau lu bisa manfaatin peluang di situ waktu dia lagi gorengnya ya mungkin lu bisa cuan, mungkin. Tapi ingat ya John, gue udah bilang namanya Zero Sum Game pasti makan korban. Ya, harap aja semoga aja korbannya bukan lu. Tapi kalau korbannya lu jangan marah-marah itu aja. Ya jangan play victim gitu. Wah, BI gimana nih? Wah, kok bisa perusahaan gini listing padahal kan lu nggak dipaksa untuk beli, John. Lu beli dengan kesadaran penuh. Tapi giliran kalah marah-marah, cuan diem-diem gitu kan. Oke, itu ya John ya. Jadi ingetin kalau perusahaannya emang niat IPO justru nggak ada silumannya. Ya. Emang itu sebuah paradoks ya atau ya, apalah gue bilang. Oke, bentar, guys.
Oh, dia agak lambat sih. Nah, ini dia Citra Nusantara. Apa lambat ya laptop gue? Nah, ini dia. Jadi nih yang dia tawarkan adalah 531 juta lembar ya. Ini terbitin saham baru ya. Beda kalau yang apa Niche itu dia divestasi. Nah, ini karena nerbitin saham baru berarti duitnya masuk di perusahaan. Kalau Niche dia jual divestasi jadi duitnya nggak masuk di perusahaan. Itu beda. Beda ya guys, beda. Nilai nominalnya adalah gocap ya. Jadi ini average pemegang saham lamanya itu di gocapan. Dia jual di range 2834 sampai 338 ya. Dia incar dana ya sekitar 150 M sampai 179 miliar. Nah, ini dana yang akan dipakai ya. Lalu ada waran segala macam gini-gini. Rencana penggunaan dananya ya. Ini 90% itu bakal dipakai untuk bangun LNG ya. Liquefied Natural Gas di Galian Field Tambun Zone 7. Ada hubungannya nggak sama yang penemuan Pertamina itu di tambaknya? Kemungkinan ada ya, kemungkinan. Karena itu ditemukan ada cadangan gas ya, dibangun juga LNG, masuk akal. 10%-nya untuk modal kerja ya. Oke. Jadi semuanya untuk bukan buat bayar utang ya, seharusnya sih bagus. Seharusnya. Tapi kita lihat lagi dari jumlah saham beredarnya mana gimana. Nanti kita adain simulasi lah dari sisi fundamental ya. Oke. Ini sebelum sebelum IPO ya. PT Petro Asia dia pegang 46%, Dharma Mulia 30%, Cipta Nyata 13%, Tirta Mandiri Nusantara 10%. Nah, ini sesudah IPO guys ya. Sesudah IPO nih ya Petro dia jadi tinggal dari 46 berubah jadi 32. Dharma Mulia dari 16 sampai 21. Dharma Mulia Jaya ya. Lalu Cipta 9%, Tirta 7%, dan masyarakat nanti lu di sini 30% ya. Total saham beredarnya ada 1,7 M ya. Tapi jangan senang dulu setelah waran akan berubah jadi gini setelah warannya. Nanti ketambahan. Nih, ending terakhirnya gini, Petro jadi 28%, Dharma 18% dari 21, ya Cipta 7% dari 8, lalu Tirta 7 berubah jadi 6, dan masyarakat tambah waran ya. Jadi total nanti masyarakat tuh akan 26 tambahnya 39. Nah, ya, itu jadi nanti endingnya. Jadi endingnya saham beredarnya jadi 2 miliar. 2 miliar. Oke. Nah, sekarang kita langsung lihat ke laporan. Nah, kalau lo lihat dari susunan kayak gini ya, eh biasanya yang ngegoreng-goreng itu dia punya kepemilikan di bawah 5%. Ada dua biasanya untuk tuker-tukeran barang. Kalau lo lihat dari sini nggak ada, ya. Kecuali kalau memang ininya jualan. Kalau dia jualan tuh akan lucu, pasti nanti masuk berita. Karena di atas 5% masuk berita. Ya. Jadi mungkin aja ke ini sudut pandang gua nggak 100% bener ya. Ya kemungkinan memang nunggunya nggak ada. Mungkin aja kayaknya. Ya, tapi gua nggak tahu juga sih ya. Kemungkinan. Kalau ada pun mungkin cuman bentar. Gitulah gorengnya. Kalaupun ada. Ya. Itu John ya. Jadi kalau gua lihat akan lucu sih kalau mereka jualan nih Cipto dan Tirta itu lucu. Mereka berempat ini jualan tuh pasti kelihatan. Nah, kalau yang biasa ciri ada gorengannya itu gimana? Yang ngegoreng bakal tinggi tuh. Dia ada dua di sini, kepemilikannya di bawah 5% biasanya. Nama entitasnya juga nggak jelas. Nah, mereka ini akan goreng-goreng sampai waktu tertentu, nanti mereka akan TP.
terjadi tuh di brand ada dua. Lu boleh cek prospektusnya brand, STRK ada. Nah, itu terserah. Ini gue cuma ngasih tahu ya. Jadi lu coba boleh cek sendiri. Ada entitas itu dua. Di bawah 5%-nya. Kenapa harus di bawah 5%? Supaya kalau jualan nggak ketahuan. Lagi goreng pun juga nggak ketahuan. Ngerti ya John ya? Kenapa di bawah 5%? Tapi karena ini rata-rata udah 79% ya kemungkinan nggak tahu sih ya kemungkinan kemungkinannya sih nggak ada penunggunya kemungkinannya. Gitu. Oke, kemungkinannya memang cuma niat IPO aja, IPO biasa aja. Ya. Oke, kita akan lihat laporan keuangannya. Ekuitas 88 miliar, 92 miliar, lalu turun 77 dan sekarang 76 miliar ya. Dia 100 utangnya 112 miliar, jadi DR 147%. DR ini cukup gede ya guys. Jadi untuk ukuran kayak gas gitu ya, usahanya itu ya termasuk gede ya. Termasuk kurang menarik kalau menurut gua. Ya. Oh ya dia kebijakan dividennya itu 30%. Ya, dia janjinya sih gitu, tapi kan belum tentu janji ditepatin dong. Ya, hati-hati juga. 30% yang ya kalau gue bilang 30% DPR ya nanggung ya, nanggung aja. Ya. Mulai tahun buku 2023. Jadi dia mulai bagi dividen 2024. Harusnya sih bulan-bulan Juni 2024 kalau dia sesuai janji harus bagi. Harusnya. Tapi dilihat lagi ya guys, tetap dilihat lagi. Bener nggak komitmennya? Lembar saham beredar tuh ada 2 miliar nanti sesudah warannya. Pokoknya endingnya segini. Jadi book value lu cuma 38. Ya ingat ya. Jadi lu beli barang nih emiten 38 dan lu beli di harga 284 ya. Berarti PBV-nya itu ada di harga 7,35. PBV-nya itu cukup tinggi. Sangat tinggi, bukan hanya cukup. Untuk yang bergerak di bidang kayak gas gini ya guys, untuk 7,5 PBV itu sangat tinggi loh. Gue sih wanti-wanti aja, sangat tinggi. Lalu laba 3,2 M, 3,7 M, lalu 12 M, dan sekarang sampai Juni nih tembus 4,6. Ya anggaplah tembus sampai Desember ya, kali dua aja ya. Jadi ya kira-kira 9,2 M lah. Untuk 2023 ini 9,2. Nah, IPS-nya cuma 4,5 ya guys. 4,5. Gini John, memang ada oke lah, perusahaan oke bagus, mungkin perusahaannya bagus. Oke ya. Usahanya ada jelas kita lihat. Tapi bukan berarti itu langsung nguntungin lo. Kenapa begitu John? Ya, kenapa? Karena dia mungkin terbitin sahamnya banyak banget. Ketika terbitin saham sehingga jadi harga satu sahamnya nggak worth it dan dia jualnya di harga sangat mahal. Sehingga meskipun sebuah perusahaan itu bagus, lu lihat produknya bagus, tapi jadi nggak worth it buat lo. Harus paham sampai situ John. Soalnya kalau lu cuma lihat hanya produk aja ya malam lu bisa rugi. Ya contoh sekarang lu lihat KFC, makanya lu lihat lah namanya KFC produk di mana-mana. Tapi sahamnya gimana? Nah, rugi mulu kan. Untuk 4 tahun ini sih rugi mulu. Nah, itu John contoh ya. Perusahaannya sih bagus di mana-mana dan sangat profesional, tapi belum tentu nguntungin loh. Nah, itu. 4,5. Kalau lo pakai Benjamin Graham punya cara ya, harganya aja dari kali 10 aja kita tahu. Benjamin Graham udah ngasih harga 4,5 kali 10 ya. Ini emiten menurut Benjamin Graham di atas 45 itu mahal. Di atas RP 45 tuh mahal. Sekarang dia nawarin di harga berapa tadi? 200 ya, 200-an. 200 berapa sih? 284 mahal. Apalagi katanya konon kebijakannya dividen cuman 30% ya. Jadi 44,5 anjir itu. IPS 4,5. Tunggu coba. Mana tadi IPS itu? Oke, IPS 4,5 30%-nya berapa gitu. Jadi
Kali 30% ya kemungkinan dia apa dapat bagi dividen cuman di angka 1,3 John. 1,3 dividennya. Ya 1,3 ya kalau pakai kali 10 dan 20 harganya kalau gua kasih cuman di sini malah. Gua malah kasih lebih rendah lagi. 13 sampai 26. Kalau dia ada di harga 26, 13, 26 barulah worth it kalau menurut gua. Lah kok bisa begitu John ya? Ya karena lembar sahamnya kebanyakan dan dijualnya di harga pucuk banget. Ya itu. Oke, nah sekarang coba kita adakan simulasi ternyata dia pakai dananya bener dan menghasilkan cuan. Nah, coba kita lihat ya. Dia kan incar dana sebesar 150 M. Tapi gue nggak tahu ya, gue nanti ini hari pertama ARA atau RB nggak tahu gue jujur nggak tahu. Itu terserah kalau memang ada bandarnya ya mungkin aja bisa naik ya. Tapi kalau nanti bandarnya udah pergi, silumannya udah pergi, ya akan balik ke harga fundamental ya yang gue kasih di rank-rank segini. Worth it-nya. Eh, berapa dia incar dana? Sorry Jun, tadi 150 M ya. Ntar gue lihat. Nah ini dia ya. Dia incar dana oke lah. Kalau memang bisa paling rendah aja lah ekspektasi 150 M. Oke. 150 M kita tambahkan di ekuitas ya. Jadi 150 berarti kan jadi 225 ya, 226 benar ya. 22. Tambahkan 150 M di ekuitas ya. Oke. Maka terjadi perubahan book value-nya jadi 111. Oke, book value-nya meningkat. Oke, kita akuin. Dari 38 ke 111. Oke, cukup kabar gembira, cukup. Oke, 111. Ya. DR-nya jadi berkurang. 112 ke 226. DR-nya jadi berkurang ke 49%. Oke, DR-nya jadi bagus. Ya. Yang tadinya DR-nya 147% berubah jadi 49%. Oke, DR-nya jadi bagus. Kita akui ini kalau skemanya ternyata berjalan sesuai rencana, sesuai yang dia paparkan. Ya. Tadi kan dia dapat 150 M ya. Dia katanya mau bangun LNG. Ya anggaplah LNG-nya beroperasi dan bisa memberikan keuntungan laba bersih 10%. 150 M 10%-nya tambah 15 M. Oke, oke, anggaplah dia ternyata mampu menghasilkan tambahan laba 15 M ya. Berarti 15 tambah 9 berubah jadi 24 M dong, betul ya? Oke, kalau memang dia bisa menghasilkan laba 24 M, laba bersih, ditambah lembar saham beredar, maka dia akan punya IPS sebesar 11,8. Ya, 11,8. Jadi kalau dari ini skema kedua ya, ini skema satu, ini skema dua. Ya. Skema dua, kalau dia benar punya IPS 100, sorry 11 ya, 11,8 maka kali 10 aja dari Benjamin Graham dia ngasih harga 118. Di atas 118 mahal. Ya di harga 280 sekarang tetap mahal ya. Lu beli dengan skema begini. Katanya dia mau kasih 30%. Oke, 11,8. Paling mentok dividen yang dia kasih sesudah benar LNG-nya udah jadi ya paling bantar 3,5. 3,5. Maka kali 10 dan 20 aja. Gue cuman bisa ngasih harga segini. 35 sampai 70 John. Di atas 70 mal. Ini skema kedua. Kalau benar semuanya jalan sesuai rencana dia ya di sini harganya 35 sampai 70. Lah kok begitu John ya? Ya iya karena lembar saham ini diterbitin banyak banget. Terbitinnya nggak sesuai ya kebanyakan dibandingkan labanya dia segini lah. John. Ini skema pertama kalau emang ternyata nggak jalan sesuai rencana, kalau jalan sesuai rencana pun juga cuman di sini 35 sampai 70. Ya lu beli di 200 berapa 80. Ya kalau dari sisi fundamental gua akan katakan sangat tidak worth it. Kenapa gue bilang tidak worth it? Karena dividen dia paling mentok dapat 3,5. Lu nyangkut di 280. Anggaplah suatu hari lu nyangkut 280. Lu cuma dapat yield 1,2%.
Nggak worth it lah. Kecil. Itu pun juga kalau dia bagi. Makanya gue bilang hati-hati. Ini harga, kalau menurut gue dia tawarkan harga kemahalan. Gitu aja. Dari sisi bandarmologi gue nggak bisa ngomong. Kayaknya sih kelihatannya nggak ada. Kelihatannya sih bukan nggak ada lah. Kayaknya ya gue nggak tahu ya. Tapi nggak kayak kalau lo ngarepin dia naik-naik itu tanda-tanda awalnya belum ada gitu. Ya kayak harus ada dua. Biasanya ada dua pemegang saham yang di bawah 5% yang bakal goreng itu nggak ada. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya. Bisa digoreng dalam berapa minggu mungkin aja bisa. Tapi gue nggak tahu. Oke, jadi dari fundamental gue bilang kemahalan. Tapi terserah kalau lo mau ambil silakan. Dari sisi bandarmologi gue udah angkat tangan. Bukan urusan gue sebenarnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya karena data agak bisa bohong ya.